Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Benarkah asal-usul Habib itu berasal dari Jawa, Indonesia? Simak kisah selengkapnya. Malam itu, di sebuah rumah sederhana di kota Tarim, Yaman, seorang lelaki tua duduk di beranda, memandangi langit yang penuh bintang. Tangannya berkerut menggenggam tasbih kayu yang telah lama menemaninya. Ia adalah Sayyid Abdullah, seorang keturunan Nabi Muhammad SAW. Di hadapannya duduk cucunya, seorang pemuda bernama Ahmad bin Isa. Kau tahu Ahmad, leluhur kita berasal dari tanah suci, dari keturunan yang dimuliakan. Namun tugas kita bukan hanya menjaga garis keturunan, tetapi juga membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia, ujar Sayyid Abdullah dengan suara penuh kebijaksanaan. Ahmad pun mengangguk pelan. Ia tahu suatu hari nanti ia akan meninggalkan tanah kelahirannya dan berlayar ke negeri-negeri jauh. Misinya bukan sekedar berdagang, tetapi menyebarkan ajaran Islam dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Tahun demi tahun berlalu dan saat itu akhirnya tiba. Ahmad bin Isa al-Muhajir beserta rombongannya berangkat meninggalkan Hadramaut, Yaman. Ombak lautan menjadi saksi bisu perjalanan mereka yang panjang. Dari Yaman, mereka melewati India, menepi sejenak di Gujarat, lalu berlayar hingga sampai ke Kepulauan Nusantara. Sesampainya di pesisir Aceh, mereka disambut oleh masyarakat yang ramah. Para pedagang di pelabuhan sudah biasa melihat orang-orang Arab datang berdagang. Tetapi kehadiran Ahmad dan rombongannya berbeda. Mereka bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ilmu agama dan akhlak yang luhur. Siapakah mereka? Bisik seorang penduduk kepada temannya. Mereka itu keturunan Rasulullah, jawab penduduk yang lain. Lihat saja cara mereka berbicara penuh dengan kelembutan dan ilmu. Ahmad dan keturunannya tidak hanya menetap di satu tempat saja. Mereka menyebar ke berbagai daerah, dari Aceh hingga Pulau Jawa, dari Kalimantan hingga Sulawesi. Di setiap tempat mereka membangun masjid, pesantren, dan juga majelis ilmu. Awalnya para keturunan Nabi ini dikenal sebagai Sayyid atau Syarif. Namun seiring waktu di tanah Jawa dan beberapa wilayah lainnya, masyarakat mulai menyebut mereka dengan gelar Habib, yang berarti orang yang dicintai. Gelar ini tidak hanya menunjukkan garis keturunan saja, tetapi juga mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap peran mereka dalam melakukan dakwah Islam. Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang, Jakarta adalah salah satu yang paling dikenal. Setiap malam Jumat, ribuan orang berkumpul di majelisnya untuk mendengar tausiah yang penuh dengan hikmah. Ilmu itu harus diajarkan dengan kelembutan, ujar Habib Ali suatu malam. Seperti Rasulullah yang berdakwah dengan kasih sayang, bukan hanya dengan paksaan. Para habib lainnya pun mengikuti jejak ini. Mereka menjadi guru, pemimpin spiritual, dan panutan dalam masyarakat. Hingga hari ini, jejak para habib masih terasa di Indonesia. Nama-nama seperti Habib Umar bin Hafid, Habib Lutfi bin Yahya, dan Habib Jindan bin Novel menjadi simbol keberlanjutan perjuangan leluhur mereka. Di sebuah pesantren kecil di Bogor, seorang santri muda bernama Hasan menata poster besar yang menggantung di dinding. Poster itu menampilkan foto Habib Ali Kuitang dengan kutipan, "Bawalah Islam dengan cinta, maka hati manusia akan terbuka." Hasan tersenyum. Ia tahu dirinya adalah bagian dari perjalanan panjang yang dimulai berabad-abad lalu. Perjalanan yang tidak akan pernah berakhir selama masih ada yang bersedia membawa cahaya Islam dengan akhlak dan juga ilmu. Awal mula Habib di tanah Jawa. Di sebuah pesisir yang ramai di tanah Jawa, kapal-kapal dagang silih berganti bersandar. Pada suatu hari di abad ke-15, sebuah kapal besar dari Hadramaut, Yaman berlayar mendekati dermaga. Dari kapal itu turunlah seorang pria berjubah putih dengan wajah berseri. Dialah Said Ja'far al-Barzanji, salah satu keturunan Rasulullah yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jawa. Tanah ini subur, masyarakatnya ramah,
Aku merasakan kedamaian di sini, gumamnya sembari mengamati sekeliling. Penduduk sekitar mulai penasaran dengan kedatangannya. Mereka tak hanya melihatnya sebagai seorang pedagang, tetapi juga sebagai seorang yang membawa kebijaksanaan dan pengetahuan tentang agama. Ja'far tidak hanya berdagang, tetapi juga mulai berdakwah di tengah masyarakat. Dengan kelembutan dan kasih sayang, ia mengajarkan ajaran Islam yang penuh kearifan. Perlahan, ajarannya diterima dengan baik. Banyak pemuda yang datang untuk belajar, termasuk Raden Patah, putra kerajaan Majapahit yang kelak menjadi sultan pertama di Demak. Islam itu bukan paksaan, ujar Ja'far pada murid-muridnya. Ia adalah cahaya yang harus masuk ke dalam hati dengan kelembutan. Seiring waktu, semakin banyak keturunan Hadromaut yang datang ke Jawa. Mereka menetap di berbagai wilayah seperti Gresik, Tuban, dan juga Jepara. Sebagian menjadi ulama, sebagian lagi menjadi pedagang yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Pada abad ke-17, keturunan Sayyid mulai disebut dengan gelar Habib yang berarti orang yang dicintai. Gelar ini diberikan oleh masyarakat Jawa sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka yang menjaga silsilah Rasulullah dan tetap berperan aktif dalam pendidikan dan dakwah Islam. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos adalah salah satu tokoh besar yang menetap di Surabaya. Ia mendirikan pesantren dan majelis ilmu yang kemudian menjadi pusat pendidikan Islam terbesar di wilayah Jawa. Keberadaan para habib ini semakin menguatkan Islam di tanah Jawa. Hingga kini, keturunan para habib masih memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Mereka tidak hanya mengajar di pesantren, tetapi juga menjadi pemimpin spiritual bagi masyarakat. Nama besar seperti Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf menjadi simbol keberlanjutan perjuangan dakwah para leluhur mereka. Polemik nasab dan gelar Habib di Indonesia. Awal mula dan kehormatan gelar Habib. Di Indonesia, gelar Habib diberikan kepada individu yang diyakini sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyid atau Syarif. Gelar ini membawa kehormatan dan tanggung jawab besar dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai pandangan dan polemik terkait keabsahan nasab dan peran para habib di Indonesia. Pandangan yang meragukan keabsahan nasab. Salah satu tokoh yang mempertanyakan keabsahan nasab para habib di Indonesia adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Mantani. Dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa para habib di Indonesia tidak tercatat sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW berdasarkan kitab-kitab nasab abad ke-5 hingga ke-9 Hijriyah. Ia menambahkan bahwa seluruh habib baru mengklaim sebagai keturunan Nabi pada abad ke-9 Hijriyah melalui kitab yang mereka karang sendiri. Pandangan serupa juga muncul di masa Hindia Belanda. Organisasi Robitoh Alawiyah pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah kolonial untuk membuat aturan terkait penggunaan gelar Sayyid. Namun, hal itu ditolak dengan alasan hal tersebut bukan urusan pemerintah kolonial. Pembelaan terhadap keabsahan nasab. Di sisi lain, banyak ulama dan tokoh masyarakat yang membela keabsahan nasab para habib. Mereka menekankan pentingnya menjaga adab dan akhlak dalam tradisi keilmuan Islam, serta menghindari polemik yang dapat memecah belah umat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, mereka mengajak masyarakat untuk fokus pada kontribusi positif para habib dalam penyebaran ajaran Islam dan pembangunan moral masyarakat. Seruan untuk mengakhiri polemik. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Marsudi Syuhud berharap agar polemik terkait nasab dan gelar habib dihentikan. Ia menekankan bahwa perdebatan semacam ini bukanlah hal baru dan mengajak semua pihak untuk lebih bijak dalam menyikapinya. Kiai Haji Marsudi mengingatkan bahwa dalam kepengurusan harian PBNU periode 2022 sampai 2027 terdapat 9 habib dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi ini menghargai peran dan kontribusi para habib dalam masyarakat. Polemik ini juga mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media.
Beberapa platform berita menyoroti perdebatan ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari penelitian ilmiah hingga tanggapan tokoh agama. Diskusi di media sosial pun ramai dengan berbagai opini, menunjukkan betapa sensitif dan pentingnya topik ini bagi banyak orang. Polemik mengenai nasab dan gelar Habib di Indonesia mencerminkan dinamika sosial dan keagamaan yang kompleks. Perbedaan pandangan ini seharusnya menjadi bahan refleksi untuk memperkuat persatuan umat, dengan tetap menghormati perbedaan dan menjaga adab dalam berdiskusi. Fokus utama seharusnya pada kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Demikianlah kisah asal-usul Habib di Jawa dan tinjauan mengenai polemik nasab dan gelar Habib di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.